Baik, sedikit laporan sukan. Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersedia menerima sebarang kritikan dan tidak menolak mana-mana pihak yang mahu menyalahkannya berhubung isu dokumentasi 7 pemain warisan Harimau Melaya. Dan jikalau ia membantu bola sepak, penyokong bola sepak tanah air untuk tidur malam, nak salahkan saya, by all means silakan. TMJ balik menyerang fans. Saat elit mulai melawan, siapa sebenarnya musuh sepak bola Malaysia? Bukan lagi soal hujatan, bukan lagi soal api dan emosi, tapi soal kekuasaan yang merasa diserang dan mulai bersiap membalas. Rumor yang beredar luas menyebut satu hal yang membuat publik terdiam sekaligus tegang. TMJ tidak tinggal diam. TMJ disebut-sebut mulai menyusun serangan balik. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriakan, tapi dengan narasi, posisi, dan kekuasaan simbolik. Dan sejak saat itu, konflik berubah arah. Dari diam ke gerakan senyap. Berhari-hari TMJ tidak bicara. Tidak ada klarifikasi langsung. Tidak ada pernyataan publik yang menenangkan. Namun rumor menyebut, di balik layar justru terjadi pergerakan cepat. Pertemuan tertutup. Komunikasi intens dengan lingkaran elit. Dan satu pesan yang diklaim beredar di kalangan internal. Kami tidak akan tunduk pada tekanan massa. Kalimat itu, benar atau tidak, sudah cukup untuk membakar ulang emosi publik. Fans yang sebelumnya hanya marah, kini merasa ditantang. Publik merasa disudutkan. Menurut rumor yang berkembang, TMJ disebut mulai membingkai ulang konflik. Dari kemarahan fans, menjadi persoalan disiplin publik. Dari kritik, menjadi ancaman stabilitas. Narasi yang beredar di media pendukung menyebutkan bahwa hujatan fans telah melewati batas. Bahwa sepak bola tidak bisa diatur oleh emosi jalanan. Bahwa reformasi tidak bisa disandera oleh teriakan. Bagi fans, ini bukan klarifikasi. Ini dianggap serangan balik. Komentar publik pun berubah lebih keras. Kami bukan musuh negara. Kami bukan perusuh. Kami hanya muak. Sejak saat itu, garis konflik makin tegas. TMJ versus fans. Elit versus rakyat. Media menangkap arah angin baru. Media Malaysia mulai membaca perubahan sikap. Jika sebelumnya TMJ digempur dari berbagai sisi, kini sebagian media menangkap sinyal bahwa narasi akan diputar. Diskusi panel mulai mempertanyakan peran supporter. Kolom opini mulai menyoroti bahaya populisme sepak bola. Kata anarkis dan tidak rasional mulai diselipkan. Bagi publik, ini terasa seperti penghakiman sepihak. Bagi TMJ dan pendukungnya, ini disebut upaya meluruskan fakta. Namun satu hal tak terbantahkan. Ketegangan meningkat drastis. Rumor penggiringan opini terhadap supporter. Rumor paling provokatif menyebut adanya upaya sistematis untuk menggeser posisi korban. Dari federasi dan elit, menjadi supporter itu sendiri. Narasi yang dibangun, menurut spekulasi publik, adalah sebagai berikut. Sepak bola Malaysia gagal bukan karena sistem, bukan karena federasi, tapi karena budaya fans yang terlalu menuntut dan tak sabar. Bagi banyak supporter, ini adalah garis merah. Mereka merasa bukan hanya tidak didengar, tetapi disalahkan. Disinilah emosi naik ke level paling berbahaya. Fans bertanya, apa TMJ melawan rakyat? Pertanyaan ini muncul di mana-mana. Di media sosial, di forum supporter, di obrolan warung kopi. Apakah TMJ sedang melawan fans? Apakah TMJ melihat kritik sebagai ancaman? Apakah sepak bola Malaysia hanya boleh dikomentari dari atas? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab langsung. Dan dalam kekosongan jawaban, spekulasi tumbuh liar. Setiap kata lama jadi senjata baru. Video lama TMJ kembali diangkat. Pernyataan lama dipotong dan diulang. Nada bicara dianalisis. Ekspresi wajah dibedah. Apa yang dulu dianggap tegas, kini disebut arogan. Apa yang dulu disebut berani, kini disebut menekan. Media sosial berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim. TMJ jadi terdakwa. Fans jadi jaksa sekaligus juri. Pendukung TMJ mulai menyerang balik. Rumor lain menyebut, pendukung fanatik TMJ mulai bergerak lebih agresif di ruang digital. Mereka membela dengan nada keras. Menyerang balik para pengkritik. Menuduh fans sebagai biang kerok kekacauan. Komentar seperti ini mulai bermunculan.
Kalau tidak puas, jangan menonton. Kalau mau ribut, sepak bola bukan tempatnya. Kami butuh pemimpin, bukan masa emosional. Alih-alih meredakan, ini justru menyulut api baru. Perang opini berubah jadi perang identitas. Siapa pegang kendali sekarang? Di titik ini, rumor menyebut konflik telah keluar dari kendali sepak bola. Ini bukan lagi soal skor, pemain, atau pelatih. Ini soal siapa yang berhak bersuara, siapa yang menentukan arah, dan siapa yang harus diam. TMJ, menurut persepsi publik, berdiri sebagai simbol kekuasaan. Fans berdiri sebagai simbol jumlah dan emosi. Dua kekuatan itu kini saling menatap tanpa kompromi, menuju titik ledakan berikutnya. Hari ini TMJ disebut melawan fans. Besok fans bisa melawan sistem. Lusa sepak bola Malaysia bisa kehilangan segalanya. Rumor atau tidak, satu kenyataan tak bisa disangkal. Kepercayaan antara elit dan supporter nyaris runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanya kecurigaan, kemarahan, dan konflik berkepanjangan berakhir di sini. Tapi konflik belum. Karena satu pertanyaan besar masih menggantung. Jika TMJ benar-benar melawan fans, siapa yang akan melindungi sepak bola Malaysia dari kehancuran total?